Shalom, kita bertemu lagi dalam renungan masa Advent Natal minggu yang kedua. Dan sebelum kita bersama-sama para kekasih Tuhan untuk mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk segala kasih, kemurahan, dan berkat-Mu yang boleh kami nikmati dalam sepanjang hidup kami. Bahkan di masa-masa penghayatan Advent Natal kami di tahun ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan terus menyapa kami melalui firman. Dan pada hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu dan bersama-sama melakukan firman itu dalam hidup kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Para kekasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Para kekasih Tuhan yang sungguh diberkati oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan kita bersama-sama terus diajak untuk menghayati akan siap siaga kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jemaat kekasih Tuhan, seandainya ya, ketika kita sedang beraktivitas dan aktivitas itu kita lakukan pada malam hari dan tiba-tiba lampu mati, biar pet ya, lampunya mati, semua menjadi gelap gulita. Tentunya kita semua pasti akan kedandapan, kita semua pasti akan merasa bingung. Bukan saja bingung, ada juga sebagian besar orang yang merasa takut ya, dan karena ketakutan itu membuat orang menjadi panik. Sehingga bisa saja dalam kegelapan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena panik, orang lari untuk mencari sumber terang, misalnya mencari lilin ya, atau mencari senter, atau mencari HP-nya supaya bisa dinyalakan sehingga ada sinar terang. Nah, itu bisa terjadi saja orang menabrak pintu, menabrak meja, menabrak kursi. Nah, sehingga kegelapan itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Berada dalam kegelapan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Karena dalam kegelapan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat hal yang baik dalam kegelapan. Seringkali yang terjadi dalam kegelapan adalah hal-hal yang tidak baik. Sehingga ada banyak orang yang juga senang hidup dalam kegelapan. Karena ternyata dalam kegelapan mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, yaitu perbuatan-perbuatan kejahatan. Misalnya pencuri, jarang sekali ada pencuri terang-terang pada siang hari gitu kan ya, atau sore hari. Seringnya pencuri beroperasi pada malam hari ketika gelap. Atau perbuatan-perbuatan yang lain juga seringkali terjadi pada malam hari. Nah, hari ini jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama diajak oleh firman Tuhan di minggu Advent yang kedua ini supaya kita hidup menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang hadir untuk memberikan pengharapan di tengah kegelapan dunia saat ini. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai anak-anak terang dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita bersama-sama bisa melihat bahwa yang pertama, anak-anak terang itu selalu hidup di dalam sukacita.
tidak ada kemarahan, tidak ada kemurungan di dalam dirinya atau di raut wajahnya. Anak-anak terang selalu hidup di dalam sukacita. Dan sukacita yang dia pancarkan itu akhirnya bisa memberkati orang lain. Yang kedua, anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu mencintai kehidupan doa, yang selalu setia dan senantiasa rindu untuk berdoa. Karena anak-anak kegelapan itu adalah orang-orang yang anti doa, orang-orang yang tidak hidup di dalam doanya, tetapi hidup di dalam dosanya. Lalu yang ketiga, anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Apakah ketika dia sedang bersuka cita, atau ketika dia sedang bersedih, dia sedang menerima berkat, atau dia sedang menerima kekecewaan. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang terjadi. Yang keempat, anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu menjaga agar roh di dalam dirinya itu tidak padam, tidak memadamkan roh yang ada di dalam dirinya, tetapi terus menjaga agar roh itu menyala-nyala. Karena roh yang menyala-nyala itulah yang akan menuntun anak-anak terang untuk hidup berdasarkan panggilan Kristus, Sang Terang itu sendiri. Dan yang terakhir ya, anak-anak terang itu adalah anak-anak yang selalu hidup di dalam kebajikan. Hidup di dalam terang merupakan salah satu bentuk kebajikan yang bisa kita lakukan di masa Advent Natal tahun ini. Hidup di dalam terang berarti kita hadir untuk memberikan secercah harapan, seberkas sinar di tengah-tengah kegelapan dunia saat ini. Terutama di masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kebajikan yang kita lakukan haruslah itu bisa menjadi terang bagi orang lain. Menuntun orang lain untuk keluar dari kegelapan hidupnya, untuk mengalami perubahan, untuk mengalami pertobatan. Sehingga dengan demikian penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali tidak menjadi sia-sia, tapi penantian yang menjadi berkat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Maukah kita menjadi anak-anak terang yang bisa senantiasa hadir untuk memberkati orang lain, terutama di tengah-tengah kerapuhan saat ini? Marilah kita jawab itu dengan hidup kita yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup sebagai anak-anak terang. Dan kami mohon Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami, supaya kami bisa benar-benar hidup sebagai anak-anak terang yang boleh menjadi berkat untuk membawa harapan, membawa terang di tengah kegelapan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin.